Sementara itu pemirsa, pasca debat Capres yang sudah berlangsung hingga putaran ketiga kemarin, nampaknya elektabilitas Prabowo Subianto yaitu Capres nomor 1 melejit. Ini setidaknya terlihat juga dari yang dilaporkan oleh CNN. Saya lihat di sini bahwa dari salah satu lembaga survei Amerika Serikat yaitu Gallup melihat bahwa elektabilitas Prabowo Subianto cukup meningkat dan ini melebihi dibandingkan Joko Widodo, di mana Prabowo leading dengan 52%, sementara Joko Widodo dengan 41%. Ya, itu tadi setidaknya salah satu survei yang dilaporkan di laman CNN, dan bagaimana lebih lengkapnya lagi kita lihat berikut ini. Institut Survei Indonesia atau ISI mengeluarkan hasil surveinya yang dilakukan sebanyak 3 kali terkait elektabilitas calon Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Hasil survei terakhir menunjukkan Prabowo unggul dari Joko Widodo dengan selisih sekitar 2%. Dalam survei yang dilakukan pada 15 hingga 21 Juni 2014, tingkat elektabilitas calon Presiden nomor 1 Prabowo Subianto mencapai angka 51,18%. Sementara Joko Widodo mendapatkan 48,82%. Direktur ISI Haris Baginda mengatakan menurunnya elektabilitas Joko Widodo tak lepas dari performa cemerlang yang ditampilkan Prabowo saat debat. Menurutnya, dalam survei ketiga ada 2 kali debat yang dilaksanakan dan hal ini membuat masyarakat berubah pikiran. Survei terakhir ini ada pengaruh memang dari debat kandidat yang dilakukan selama 2 kali ya. Yang pertama paket, yang kedua capres dengan capres. Itu punya pengaruh dan sangat menguntungkan pihak Prabowo Hatta. Kenapa? Karena dari kubu Jokowi JK melakukan blunder dengan bertanya hal-hal yang tidak masuk dalam visi, misi, dan program kandidat capres, tapi menanyakan hal-hal yang sudah berlalu. Katakanlah itu pelanggaran HAM. Prabowo sebenarnya sudah bisa menyalip Joko Widodo sejak survei kedua dilakukan pada 1 hingga 7 Juni 2014. Saat itu Prabowo mendapatkan elektabilitas 50,25% dan Joko Widodo 49,75%. Namun, pada survei pertama yang dilakukan ISI pada 18 hingga 24 Mei 2014, tingkat elektabilitas Joko Widodo mendapatkan 52,73%, sementara Prabowo 42,7%. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.